seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya beranda untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pemirsa ya. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng saya Gina Febriana di Beranda ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan juga semangat apapun aktivitas Anda dan juga dimanapun Anda berada ya. Seperti biasa di hari Senin kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya dengan topik yang berbeda-beda. Pastinya juga saya akan menghadirkan seorang dokter ya yang tentunya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang topik kita hari ini ya. Dan topik kita hari ini adalah peran radiasi dalam terapi kanker. Nah, kerabat sehat ataupun untuk pemirsa ya, kanker merupakan salah satu penyakit ataupun gangguan kesehatan yang menyebabkan kematian ya di dunia, dan di Indonesia sendiri juga begitu ya pemirsa ya. Maka dari itu kita akan bahas bagaimana sih penanganan dari kanker ini ya. Kalau begitu untuk pemirsa boleh stay sampai dengan akhir acara dan nanti boleh berinteraktif di 0614146 353 ya. Kalau begitu saya akan perkenalkan dokter kita hari ini. Ada Dr. Muhammad Fauzi Siregar, spesialis onkologi radiasi konsultan. Halo dokter. Halo, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Gimana kesibukannya dokter? Apakah padat pasiennya? Ya, kebetulan memang insiden kanker dari tahun ke tahun ya semakin meningkat ya. Jadi sementara kan memang dulu itu mungkin banyak yang belum berobat ya, dan belum terdeteksi. Sekarang sudah semakin banyak terdeteksi pasien kanker dan sudah semakin banyak yang mau berobat. Jadi memang banyak sekali pasien-pasien yang kita layani gitu. Yes, harusnya sih kalau misalnya udah ada tanda-tanda ataupun gejala dari kanker harus cepat ditangani ya pemirsa ya. Namun kita sebelum bahas itu mungkin kita bahas dari dasarnya dulu nih. Sebenarnya gangguan kesehatan kanker ini gangguan kesehatan yang seperti apa dokter? Iya. Kanker itu sendiri sebenarnya adalah suatu penyakit yang tidak menular ya. Tidak menular, di mana kondisinya pada tubuh kita itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal, yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi pertumbuhannya tidak terkendali oleh tubuh kita sehingga dia terus tumbuh ya, dan pada akhirnya ketika dia mencapai suatu ukuran dan jumlah yang tertentu, dia akan mengganggu keseimbangan dalam tubuh kita ya. Dan juga kanker ini sel-sel tadi bisa menyebar ke tempat yang lain, baik itu jaringan sekitarnya maupun ke jaringan atau organ yang jauh dari asalnya. Berarti sebenarnya ini suatu yang berbahaya juga ya dokter ya, karena dia penyakit ini bisa menyebar dan mengganggu organ-organ tubuh kita yang lain. Karena ya? itu memang dalam pengobatan kanker itu prinsipnya semakin dini diketahui, maka pengobatannya akan semakin baik. Oh begitu. Lalu penyebab penyakit kanker ini apa ya dokter? Ya, kalau kita bilang penyebab memang secara umum tidak bisa dibilang ini penyebabnya gitu ya, karena kita sebut dengan multifaktorial penyebabnya. Artinya banyak hal faktor yang berperan di situ. Jadi kita belum bisa tentukan penyebabnya apa ya, kecuali mungkin pada beberapa kanker tertentu ya. Jadi masing-masing kanker sendiri beda-beda sih sebenarnya ya. Tapi secara umum bisa kita katakan ada faktor resiko. Ya, jadi kalau penyebab mungkin kita akan susah ya. Itu akan bergantung pada masing-masing kankernya dan juga multifaktorial. Tapi kalau kita bilang faktor risiko itu lebih tepat mungkin ya. Faktor risiko ini juga akan bergantung pada jenis kankernya ya. Tapi secara umum itu faktor risikonya pertama adalah adanya zat karsinogenik. Zat karsinogenik itu macam-macam, misalnya pertama rokok, ya, kemudian ada makanan olahan, ya, kemudian juga paparan sinar matahari. Kemudian faktor radiasi juga itu bisa menyebabkan ini. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Dan pada beberapa kanker tertentu mungkin juga gaya hidup yang tidak sehat ya, kegemukan itu bisa menjadi faktor risiko juga. Kemudian adanya infeksi virus seperti pada kanker leher rahim itu ada faktor risikonya adalah infeksi virus HPV. Jadi memang cukup banyak multifaktorial, makanya saya sebut tadi multifaktorial ya. Itu dia faktor-faktor resiko dari penyakit kanker ya pemirsa ya. Lalu kalau gejala-gejala apa nih gejala yang bisa kita lihat dari penyakit kanker ini supaya tadi kayak dokter bilang ya, semakin dini kita mengetahui semakin bagus untuk penanganannya ya. Memang itu kabar baiknya memang semakin dini diketahui maka
kemungkinan sembuhnya juga semakin besar. Tapi mungkin kalau bisa kita bilang kabar buruk adalah kita akan agak sulit untuk mengetahui kanker ini secara dini. Kenapa? Karena kadang-kadang gejalanya samar gitu ya. Artinya gejalanya itu mirip dengan gejala-gejala penyakit lain ya kalau pada saat masih dini gitu ya. Misalnya kalau pada kanker paru itu kadang-kadang gejalanya cuma batuk. Sementara kalau batuk ya kita juga sering batuk kan. Kita pikir batuk biasa ya, ya dokter kita pikir ya? batuk biasa. Makanya kalau di luar negeri mungkin program screening dan deteksi dini kanker itu sudah menjadi program nasional dan berjalan dengan baik. Nah, di kita yang mungkin itu perlu kita galakkan. Ya, kan? Jadi mendeteksi secara dini. Jadi memang gejalanya itu ya bergantung kepada jenis kankernya. Misalnya kayak kanker paru ya, gejalanya itu biasanya cuma awal itu batuk ya, jadi orang tidak aware. Gitu. Kalau misalnya kanker mulut rahim ya biasanya kadang-kadang perdarahan ya, perdarahan dari jalan lahir, tapi yang kadang mungkin orang tidak aware gitu. Mungkin awalnya mengira ini akan menopause ya, atau ini hanya haid biasa atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau gejala itu bergantung jenis kankernya gitu ya. Dan pada saat dini memang itu yang agak susah gitu ya kita ininya. Tapi kalau kita punya suatu program screening tentu itu akan lebih baik ya. Screening itu maksudnya bagaimana ya dokter? Screening itu deteksi dini ya. Nah, jadi misalnya kalau kanker mulut rahim ya itu screeningnya itu dengan pap smear kalau pernah dengar. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kanker paru ya dengan fototoraks ya, kalau ada gejala itu misalnya terutama dengan misalnya riwayat perokok seperti itu. Sebaiknya kita screening itu berapa waktunya, bagaimana dokter? Ya, itu memang bergantung ya, tergantung jenis kankernya memang ya. Jadi tapi kalau yang umum itu kalau untuk misalnya pada wanita ya, yang sering itu kan tadi misalnya pap smear ya, nah, itu dianjurkan memang setelah menikah atau melakukan aktivitas seksual dia dianjurkan untuk setahun sekali. Atau kalau yang tahun pertama negatif bisa 2 tahun sekali. Nah, kalau kemudian yang lain adalah misalnya untuk kanker payudara, ya itu sebenarnya bisa dilakukan mandiri di rumah dengan pemeriksaan sadari ya, periksa payudara sendiri. Nah itu bisa rutin dilakukan. Nah kalau misalnya kanker lain tuh mungkin lain lagi gitu. Jadi memang agak ini. Kalau misalnya kanker kita cerita kanker saluran cerna bagian bawah misalnya kanker rektum ya. Itu kan biasanya gejalanya kalau ada BAB berdarah, yaitu memang screeningnya dengan misalnya pemeriksaan yang lebih lanjut seperti kolonoskopi. Berarti sebenarnya kalau misalnya sudah ada penyakit dalam tubuh kita, sebaiknya harus screening ya dokter ya? Iya, makanya itu yang paling penting itu memeriksakan diri ke dokter. Ya, jadi kalau ada gejala, ya walaupun kita belum tentu mengarah ke sana, tapi kalau ada itu kita anggap sebagai suatu gejala awal ya, yang walaupun mungkin mirip dengan penyakit lain, tidak ada salahnya kita memeriksakan diri ke dokter dan dianjurkan begitu ya. Iya, betul sekali. Jadi karena tadi dokter katakan ya ke pemirsa bahwasannya kanker ini kan untuk gejala-gejalanya sendiri kalau misalnya masih gejala ringan, maksudnya masih belum berat ya kasus stadium masih dini ya. Jadi stadium dini ya? Oh gitu maksudnya dokter, masih stadium dini gejalanya belum kelihatan. Jadi sebelum itu menjadi stadium akhir ataupun menjadi kasus terberat dari kanker itu sendiri, sebaiknya dilakukan yang namanya check up ya. Saya pernah dengar nih dokter bahwasanya kita dianjurkan untuk check up, bahkan kalau misalnya kita sehat-sehat saja pun dianjurkan untuk check up 6 bulan sekali. Itu benar dokter? Iya, mungkin check up kesehatan itu perlu ya. Mungkin masalah waktunya nanti kita lihat lah. Mungkin tidak 6 bulan sekali ya. Bergantung, kecuali kita memang ada faktor risiko. Faktor risiko itu kalau kita ada faktor risiko kita mungkin akan lebih meningkatkan durasi pemeriksaannya. Kita akan balik lagi ke kanker ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda ataupun gejala yang seperti dokter katakan itu sebelumnya ya, tindakan medis apa nih yang harus dilakukan untuk penderita kanker? Oh ya, jadi dalam arti pengobatan maksudnya. Pengobatan. Ya, secara umum itu pengobatan kanker ya kita bisa bagi 3 ya. Nah, itu ada pertama operasi, kemudian radiasi atau radioterapi, kemudian yang ketiga itu kemoterapi.
mungkin sekarang yang sedang berkembang lagi, tambah lagi mungkin ada disebut dengan imunoterapi, terapi imun ya. Terapi imun. Iya. Oke. Itu memang tapi secara umum yang 3 itu yang lebih dominan ya. Jadi operasi, radiasi dan kemoterapi. Sebenarnya yang saya baru mendengar, mungkin pemirsa juga baru mendengar tentang terapi radiasi ini ya, karena mungkin yang sering kita dengar adalah tindakan operasi sama kemoterapi ya pemirsa ya. Jadi ini saatnya nih untuk pemirsa boleh dengarkan baik-baik tentang terapi radiasi ini. Kita akan masuk nih sesuai dengan tema kita ya pemirsa ya, terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Kira-kira seperti apa sih, ataupun apa sih yang dimaksud dengan terapi radiasi ini dokter? Jadi terapi radiasi itu menggunakan radiasi ya, radiasinya itu radiasi pengion ya, artinya itu seperti ini ya, kalau kita ada pernah foto ya CT scan itu kan sebenarnya radiasi ya, seperti sinar X itu. Ini saya gambarkan secara awam lah ya. Itu seperti itulah. Cuman dia kalau kita untuk terapi kanker dia energinya lebih tinggi dari itu. Jadi kalau yang untuk selama ini hanya untuk mengambil foto, kalau yang terapi radiasi ini radiasinya kita gunakan untuk membunuh sel kanker tadi. Gitu. Tujuannya untuk membunuh atau mematikan sel kanker. Mematikan sel kanker tadi ya. Jadi energinya lebih tinggi dari misalnya radiasi yang untuk foto tadi. Jadi kita akan memberikan terapi radiasi ini tujuannya untuk sebagai pengobatan ya, dengan membunuh sel-sel kanker tersebut. Oke, baik pemirsa, kita sudah tahu sebenarnya terapi radiasi ini atau dinamakan radioaktif ya. Radioterapi. Radioterapi untuk pengobatan dari kanker itu sendiri ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang radioterapi ini ya. Namun untuk kerabat sehat tetap di beranda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita di Beranda ya. Kita masih bahas tentang yang namanya terapi radiasi ya, peran radiasi dalam terapi kanker. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Dr. Fauzi ya, tentang apa sih itu kanker, kemudian penyebab dan juga gejalanya. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih bagaimana sih pengobatan dari kanker ini melalui terapi radiasi ataupun yang dinamakan radioterapi ya, dokter ya. Oke, kalau begitu kita bahas prosesnya dulu nih dokter. Sebenarnya proses dari terapi radiasi ini seperti apa dokter? Iya, jadi kan sebelumnya perlu saya sampaikan ya, dari seluruh pasien kanker itu sekitar 50-60% pasien itu akan memerlukan terapi radiasi. Jadi peran radiasi di sini sangat penting karena sekitar 50-60% dari seluruh pasien kanker itu pasti dia akan dilakukan radiasi. Terapi ya. Ya. Jadi radiasi ini sendiri kita berikan memang kan tujuannya tadi mematikan sel kanker tadi ya. Nah, jadi memang untuk prosesnya memang biasanya kan setelah pasien terdiagnosa ya, tentu nanti akan ditentukan indikasi ya. Jadi ada pasien yang mungkin perlu operasi dulu ya, perlu kemoterapi dulu, ada juga yang pasien yang perlu langsung radiasi gitu ya. Jadi itu akan kita pilah-pilah pasien yang mana yang harus dioperasi dulu atau harus kemoterapi dulu atau langsung radiasi. Itu ada sesuai indikasi-indikasinya, indikasi medisnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti pasien sudah ditentukan bahwa ini akan diradiasi, kita akan melakukan perencanaan radiasi terlebih dahulu. Ya, perencanaan radiasi itu mencakup berapa dosis radiasi yang kita berikan, ya, kemudian nanti daerah mana yang akan kita sinar, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan biasanya memang pasien itu tidak satu kali ya radiasi, jadi ya, ada seperti serial setiap hari gitu. Nah, jadi memang terapi radiasi ini agak panjang ya. Misalnya pada kasus kanker tertentu dia bisa dilakukan radiasi sampai 30 kali. Jadi itu dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat ya, satu minggu biasanya enggak. Jadi memang prosesnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita harapkan kesabaran pasien ya. Memang kadang-kadang pasien yang belum selesai radiasi sudah merasa baikan, kadang ada yang berhenti radiasi. Nah, itu tidak boleh. Jadi seperti kita konsumsi obat itu ada dosisnya. Jadi harus diberikan sesuai dengan dosisnya seperti itu. Jadi radiasi juga seperti itu. Memang
prosesnya agak panjang ya, karena dia harus melalui tahapan-tahapan perencanaan radiasi sampai kepada proses radiasi itu sendiri yang juga tidak pendek gitu. Iya. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya udah enakan, karena pastinya dalam proses yang panjang ada perubahan ya dokter ya. Kadang pasien ini dengan perubahan yang sudah baik tidak melanjutkan terapi radiasi, malah itu bisa mengembalikan sel kanker itu tadi ya dokter untuk semakin berat gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, saya juga mau menyapa band kita ya. Ini saya kelupaan menyapanya ya. Halo, apa kabar teman-teman? Halo, ini dari Follow Band ya, luar biasa. Ini Fahmi sekarang udah cat rambut ya? Bukan. Rambut baru ya? Fahmi kok berat gini suaranya? Beda loh dia. Ini kembaran Fahmi ya? Kembaran ya, betul. Oke, biasanya Fahmi hari ini sama Ivan ya. Ivan, thank you loh udah mau nyanyi di sini ya. Biasanya di program lain ya. Ini tumben nih di beranda. Nih Ivan, ini kan yang kita bahas tentang penyakit kanker ya. Betul. Terus penanganannya tentang terapi radiasi. Pernah denger nggak tentang terapi radiasi? Baru dengar. Baru dengar. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira sama dokter? Ada, ini kebetulan kan dokter di sini. Thank you ya Gina kesempatannya. Okay. Mau nanya sama dokter. Dok, tadi gejala-gejala kanker kan itu diakibatkan karena pola hidup nggak sehat. Betul, Bu. Ini yang mau saya tanyain, penyakit kanker itu bisa menyerang anak kecil nggak, Dok? Nah, seperti itu gimana? Oke. Karena kan kita selalu tahu kan yang selalu kena kadang orang dewasa itu. Apakah penyakit kanker juga menyerang anak kecil? Nah, seperti itu. Oke, itu aja dulu. Oke, itu dulu. Biasanya kalau misalnya band ya dokter ya, mereka pertanyaannya banyak, nggak hanya lagunya satu album kan, pertanyaannya satu album juga ya. Oke. Gimana dokter? Ya, jadi memang sebenarnya dulu dianggap bahwa kanker ini adalah penyakitnya orang tua gitu ya. Orang tua ya, lansia gitu ya. Dulunya ya. Oke. Tapi sebenarnya juga tidak bisa kita bilang begitu, karena ternyata pada anak-anak juga banyak yang mengalami penyakit kanker atau tumor lah ya. Kalau anak-anak itu yang sering itu kalau kita bilang kanker darah ya, leukemia itu banyak pada anak. Kemudian yang lain lagi ada tumor otak, itu juga cukup banyak pada anak. Nah, jadi itu memang sering kita jumpai. Kami juga banyak mendapat rujukan untuk dilakukan terapi radiasi, terutama pada anak-anak itu yang tumor otak, kemudian ada retinoblastoma ya, tumor di mata, kemudian ya tadi kanker darah ya, leukemia. Cuman tapi kalau leukemia biasanya pengobatannya dengan kemoterapi. Nah, jadi cukup banyak. Jadi kalau anak-anak itu juga ada yang mengalami seperti itu. Ya memang bahkan mungkin penanganannya memang perlu lebih khusus lagi kalau anak-anak, karena banyak aspek yang harus kita perhatikan, mulai dari psikologis anak ya, kemudian juga supporting keluarga, orang tua itu, karena anak-anak ini kan masih perlu kita dibujuk misalnya untuk gitu berobat ya. Pasti dia juga merasa kebanyakan anak-anak juga susah ya untuk diajak berobat, padahal dia sudah kesakitan dengan kanker itu tadi ya dok. Ya, kalau pada saat kami juga misalnya ya untuk terapi radiasi, kadang-kadang kan anak-anak karena ketidaktahuan mereka ya, mereka tidak kooperatif pada saat dilakukan pengobatan. Misalnya pada saat sinar ya kan, kalau pada saat radiasi atau sinar itu kan pasien tidak boleh bergerak sebenarnya. Oh begitu. Cuman kadang-kadang kan anak-anak menangis ya, bergerak segala macam. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam pengobatannya. Oke, berarti sebenarnya nggak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa terkena penyakit kanker ya. Kalau dulu sih kebanyakan kalau yang kita tahu ya hanya orang-orang tua, tapi di zaman yang sekarang bahkan sekarang itu insiden kanker-kanker yang dulu mungkin tidak ada gitu ya, jarang dijumpai pada anak-anak atau remaja, itu sekarang sudah mulai terlihat gitu. Jadi saya juga ada jumpa misalnya kanker nasofaring itu ya, kanker di belakang hidung itu sudah umur belasan tahun sudah ada, kemudian umur 20-an. Kalau dulu kita jarang lah ya umur segitu. Kayaknya karena pola hidup gitu ya dokter ya, dan juga sekarang juga zaman
Kayaknya Ya mungkin itu ada faktor seperti itu. tuntutan zaman juga ya dokter ya. Jadi penyakit juga semakin Tapi memang banyak. ada tumor-tumor yang biasanya menyerang anak-anak tadi ya, seperti saya katakan beberapa tumor otak ya, kemudian kanker darah atau leukemia, ya, kemudian retinoblastoma itu memang seringnya pada anak-anak. Oke. Nah itu dia ya. Oke, kita kembali ke terapi radiasi nih dokter ya. Ada efek samping nggak kepada kita kalau misalnya kita melakukan terapi radiasi ini? Ya, memang secara umum ya pengobatan itu biasanya memang ada efek samping ya selalu ya. Tapi memang tujuan kita melakukan radiasi ini adalah untuk memaksimalkan efeknya ke tumor, tapi meminimalkan efeknya ke jaringan sehat gitu ya. Jadi kita berupaya untuk memberikan dosis yang besar ya, yang maksimal ke tumornya, tapi jaringan sehatnya minimal. Tapi terkadang hal-hal itu tidak bisa kita hindari karena jaringan tumor itu sendiri kan dia berada di dekat jaringan-jaringan lain ya. Jadi memang pada kasus-kasus tertentu memang jaringan sehat akan terkena efeknya. Jadi mungkin bisa efek sampingnya timbul gitu ya. Tapi efek samping itu memang kalau misalnya pada pasien yang dilakukan kemoterapi itu kan kalau kemoterapi kan obatnya masuk ke dalam tubuh ya, jadi bisa mempengaruhi seluruh tubuh ya. Biasanya kan infus ataupun ada yang oral sekarang. Kalau radiasi dia efek sampingnya itu di mana dilakukan radiasi itu. Misalnya kalau tumor-tumor di kepala leher ya, seperti saya bilang tadi kanker nasofaring, itu kan lokasinya di belakang hidung yang kita radiasi dari belakang hidung sampai ke leher. Nah itu efek sampingnya yaitu ada rasa sakit menelan, ya itu sariawan, ya itu efek yang muncul. Jadi di mana lokasinya? Kalau misalnya pada kanker payudara yang kita radiasi, nah biasanya lebih minimal efeknya ya karena dia di daerah sini ya biasanya yang lebih ke efek kulit, efek kulitnya yang mungkin agak menghitam, tapi itu sifatnya sementara. Nah, kalau misalnya tadi seperti ceritanya sinar pada kanker serviks ya, itu kan yang di daerah bawah ya, radiasi biasanya efeknya agak diare ya seperti itu. Jadi memang ada efek-efek samping yang bisa terjadi, tapi biasanya itu manageable, artinya bisa kita manage lah ya supaya tidak terlalu memberikan efek yang tidak baik pada pasien ya. Jadi kita biasanya selama radiasi kan tadi saya bilang bisa sampai 25 atau 30 kali. Kita setiap 5 kali sinar kita evaluasi pasiennya. Apa perkembangan pasien? Misalnya apakah tumornya mengecil, kemudian apakah ada efek samping yang muncul? Misalnya kalau ada mual atau diare kita beri obat gitu. Jadi memang efek samping tetap ada biasanya ya, tapi seiring dengan perkembangan, jadi terapi radiasi ini erat dengan perkembangan teknologi karena kita menggunakan alat ya, dan alatnya yang bisa kita bilang yang sekarang ini semakin canggih lah ya kita bilang. Betul. Jadi semakin canggih dia semakin kita bisa meminimalkan efeknya. Jadi kalau dulu kita radiasi pasien itu efeknya sangat besar, sekarang udah mulai bisa kita minimalkan. Diminimalisir ya. Bantuan teknologi alat tadi yang semakin berkembang. Oke, berarti sebenarnya tidak perlu khawatir untuk pengobatan dengan terapi radiasi ini ya dokter ya. Jadi memang perlu saya tambahkan, memang kadang-kadang pasien itu tadi tidak mau berobat karena tadi masalah efek samping itu. Padahal kalau dibiarkan maka kita harusnya lebih takut lagi dengan efek penyakit itu kalau dia terus berkembang. Iya kan, harusnya kita lebih takut ke efek penyakit dan jangan efek dari pengobatannya ya dokter. Karena biasanya memang ada efek samping yang kadang dia sifatnya tetap ya, tapi kebanyakan yang kita jumpai ya yang efek samping itu sementara selama radiasi, walaupun ada yang efeknya permanen itu kita upayakan supaya minimal terjadi. Tidak terjadi juga ya dokter ya. Nah kita akan bahas lebih lanjut tentang radioterapi ataupun terapi radiasi ini ya kerabat sehat ataupun pemirsa ya. Kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Baik pemirsa, masih di Beranda, dan untuk Anda yang ingin berinteraktif masih kita berikan waktu ya di 0614146353 ya. Sekali lagi di 0614146353. Kita masih bahas tentang peran radiasi untuk terapi kanker. Dimana tadi kita sudah sedikit banyaknya mengetahui ya tentang terapi radiasi ini ya. Lalu sebenarnya kita pengen tanya lagi nih sama Dr. Fauzi ya, yang masih bersama kita. Untuk terapi radiasi ataupun radioterapi tadi ya dokter ya, penyakit kanker apa saja sih yang mampu disembuhkan oleh terapi radiasi?
Iya, jadi memang tadi sebelum di awal sudah saya jelaskan ya bahwa memang sebelum pasien itu dilakukan terapi, dia akan kita saring ya, mana yang pengobatan yang paling tepat terhadap pasien ini. Jadi ada yang dia dioperasi, hanya dioperasi, ada yang dioperasi kemudian diradiasi, ada yang dioperasi kemudian radiasi, kemudian di kemoterapi lagi. Nah, kemudian ada yang hanya radiasi, kemudian ada yang radiasi dan dikombinasi dengan kemoterapi. Jadi memang itu akan tergantung kepada indikasi medis dan itu akan sangat bergantung kepada misalnya satu ya, pertama stadiumnya. Ya, biasanya kalau yang stadium dini itu secara umum ya, itu kalau operasi bisa dilakukan akan dilakukan operasi. Kemudian akan bergantung dengan namanya jenis histopatologi. Jenis histopatologi itu adalah jenis selnya. Jadi ada beberapa jenis sel yang sensitif dengan radiasi, ada yang kurang sensitif. Sensitif itu artinya kalau kita sinar dia jadi mengecil. Ada jenis sel kanker yang kita sinar dia kayak kebal gitu ya dengan radiasi, artinya tidak mengecil. Mungkin dia akan pengobatannya dengan operasi gitu ya. Jadi kalau secara umum ya, yang paling banyak kita terapi dengan radiasi itu kalau di Indonesia kasusnya itu yang pertama adalah kanker serviks atau kanker mulut rahim. Kemudian yang saya sebut tadi kanker nasofaring. Nah, kemudian yang ketiga kanker payudara. Tapi kalau untuk kanker payudara biasanya dioperasi dulu, baru kita radiasi. Kalau yang lain-lain juga ada ya, kanker rektum atau kanker saluran cerna bagian bawah. Itu juga ada peran radiasi di situ. Kemudian kanker kepala leher lain seperti kanker lidah. Ya, kemudian kanker di daerah liang telinga dan sebagainya, itu juga ada peran radiasi di situ. Jadi memang sangat luas sebenarnya. Seperti saya katakan tadi, sekitar 50-60% dari seluruh pasien kanker itu akan mendapat terapi radiasi. Baik. Nah, ini follow Ben kayaknya ada pertanyaan lagi nih dokter ya. Ada berapa pertanyaan lagi kira-kira? Seperti kita bilang, sebenarnya banyak pertanyaan ya, memang betul sekali. Tapi ya udah, kita coba batasi beberapa aja deh. Silakan, mau nanya apa? Masih boleh kan? Masih boleh dong, masih panjang nih waktu kita. Karena sekali-sekali main di acara Gina nih kayak luar biasa loh nih. Oke, dok mau nanya nih, penyakit kanker itu bisa dari turunan nggak? Misalnya dari orang tuanya nih penyakit, apa anaknya itu bisa kena juga apa memang karena memang faktor pola hidup, real dari pola hidup. Terus satu lagi boleh? Boleh, satu lagi. Ya? Itu masalah penanganan kanker nih. Di sekarang ini gimana dok? Kalau dulu kan kita dengar kata kanker itu luar biasa nih, ini penyakit luar biasa. Apa sekarang sudah ada perkembangan pengobatan, obatnya sekarang apa lebih gampang sih diatasi penyakit itu dok? Terima kasih. Apakah pertanyaannya bagus banget ya, pertanyaan pertama. Iya, saya juga kaget tadi dengar pertanyaannya, bagus banget. Bagus banget ya kan. Apakah penyakit kanker itu penyakit degeneratif ya dokter, apa penyakit keturunan, atau yang kedua bagaimana, apakah lebih mudah nih untuk pengobatan kanker ini sekarang? Ya, jadi memang saya bilang tadi ya, memang kanker ini masing-masing ada karakteristik sendiri untuk jenis-jenis tertentu ya. Jadi memang beberapa ada yang diturunkan ya, atau karena kan gini, sebenarnya sel kanker itu sendiri kenapa dia menjadi tumbuh tidak terkendali, kenapa? Karena dia ada yang berubah di dalam sel, sifat rangai sel itu. Jadi kita istilahnya adanya mutasi genetik ya, dalam sel itu, sehingga dia perangainya berubah. Yang awalnya itu tidak mengganggu bagi tubuh kita, tapi dia karena dia tumbuh cepat dan tidak terkendali akhirnya mengganggu tubuh kita. Nah, itu adanya mutasi. Nah, mutasi itu bisa diturunkan ya. Nah, jadi ada beberapa memang yang diturunkan. Salah satu contohnya adalah kanker payudara. Sudah ada gennya yang diketahui ya, BRCA. Pernah dengar Angelina Jolie nggak? Yang operasi kedua payudaranya. Iya, dia itu sebenarnya belum kanker payudara ya, tapi dia operasi karena dia khawatir karena dia mengandung BRCA tadi. Takut takut karena orang ke anaknya, ibunya juga itu, dan diperiksa genetiknya memang ada dia mengandung itu. Berarti penyakit tapi kanker ini ada yang tidak semua seperti itu, ya? jadi memang beda-beda. Dan sebenarnya beberapa juga ada yang memang belum diketahui penyebabnya juga.
Jadi memang maka saya katakan multifaktorial. Jadi memang kompleks. Memang untuk penyakit kanker ini. Tapi sebenarnya apa bisa dihentikan penyakit keturunannya itu? Nah, kalau untuk yang keturunan itu ya, kalau memang sudah ada gennya ya kita nggak bisa, saat ini belum lah ya. Mungkin ke depan itu akan menjadi suatu hal yang bisa diterapi ya untuk ini. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah kita mengurangi faktor risiko lainnya gitu. Jadi kalau kita sudah ada gen misalnya tadi masalah BRCA untuk kanker ya, kanker payudara, nah, kita tentu akan lebih berusaha untuk deteksi itu lebih ketat. Kemudian juga kita menghindari faktor-faktor risiko yang lain yang bisa mempercepat itu, misalnya merokok, kemudian obesitas. Nah, kalau kita sudah punya itu, kita harus mengurangi risiko-risiko yang lain, faktor risiko yang lain. Jadi kayak diabetes ya dokter ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit keturunan, kita pun sebagai anak juga harus waspada itu ya dengan mencegah ataupun menghindari kita harus lebih aware lagi kan, lebih menjaga pola hidup lagi seperti itu. Meninggalkan pantangan-pantangan kanker itu tadi benar. Ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Ivan dok. Iya, ini juga bagus sekali pertanyaannya. Kalau dulu memang kan ya kalau orang mendengar kanker itu seperti udah kayak vonis gitu ya. Kayaknya nggak ada harapan hidup nggak ada gitu. Harapan hidup. Nah, memang sudah banyak sih kemajuan-kemajuan yang sekarang sudah dibuat gitu ya. Dari kan ketiga tadi metode pengobatan tadi, baik dari teknik operasi juga sudah banyak mengalami perkembangan. Kemudian dari segi radiasi sudah banyak mengalami perkembangan, alat-alatnya sudah semakin canggih. Kemudian juga obat-obat kemoterapi juga sekarang juga semakin banyak yang baru. Jadi ini memang memberikan harapan-harapan. Ya. Tapi tetap tadi memang kita berharap bahwa pasien itu datang dalam stadium dini. Nah, karena ketika dia datang dalam stadium dini, dia akan lebih mudah pengobatannya. Angka keberhasilan akan lebih tinggi dibanding dengan stadium lanjut. Nah, persoalannya kan memang di kita ya sebagai suatu negara yang masih berkembang, kita sering datang pasien itu kita yang sudah lanjut tadi. Nah, itu menjadi tantangan yang tersendiri bagi kita. Nah, itu yang memang harus terus kita edukasi ke masyarakat ya supaya kita bisa mendapatkan penanganan yang cepat penanganan yang lebih cepat gitu ya. Oke, jadi memang sudah banyak kemajuan. Sudah banyak kemajuan. Obat-obat dari segi tiga tadi ya, teknik operasi, kemudian teknik radiasinya, kemudian obat-obat kemoterapi sudah banyak kemajuan. Oke, berarti sebenarnya tidak boleh putus asa kalaupun ada keluarga terdekat ya yang terkena kanker, harus ditangani sedini mungkin, secepat mungkin ya, jangan dibiarkan berlama-lama. Begitu ya dokter ya? Iya. Ada lagi sebenarnya pertanyaannya atau ada 10 lagi kayaknya ya? Udah cukup. Cukup itu dulu kayaknya ya. Nah, hal apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pasien kanker sebelum dan juga sesudah melakukan terapi radiasi dokter? Iya, jadi memang kan pada dasarnya seperti pengobatan-pengobatan lain memang ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh pasien ya. Pertama itu kesiapan mental dulu ya. Pertama ya kita di diagnosis kanker itu ada sesuatu yang mungkin secara fisiologis akan mempengaruhi mental pasien ya. Jadi itu perlu support dari keluarga. Ya, itu dulu. Support dari keluarga agar dia berkomitmen untuk menjalani pengobatan. Karena kalau dia putus di tengah jalan itu akan jadi sia-sia pengobatannya. Jadi itu dulu yang perlu dipersiapkan ya. Jadi mentalnya, supporting keluarga itu sangat penting. Kemudian nanti kalau dalam pelaksanaan itu biasa ada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Misalnya yang paling kita salah satu yang paling penting adalah nutrisi. Ya, karena kan pengobatan kanker ini kan tadi ada efek sampingnya, yaitu membuat pasien menjadi kadang-kadang lemah, ya kondisinya gitu ya. Jadi nutrisi harus dicukupin. Ya. Nah, itu juga peran dari keluarga juga sangat penting. Kemudian nanti ada persiapan itu sebelum radiasi kita biasanya seperti saya sampaikan tadi kita akan seperti mengambil gambar ya, seperti CT scan itu ya, itu kita akan dilakukan sebelum radiasi. Nah, disitulah kita dokter seperti saya kan, dokter onkologi radiasi akan menentukan mana target yang akan kita sinar. Begitu. Nah, begitu. Kemudian selama setelah itu kan akan dilakukan radiasi, itu kan panjang tadi seperti saya katakan bisa 20 kali, 30 kali. Jadi itu
persiapan apa namanya, keluarga juga harus mendukung. Misalnya ada, kan itu kan pulang hari gitu ya, jadi perlu ada misalnya yang mengantar, yang menjemput, ya itu hal-hal yang seperti itu juga harus dipersiapkan. Supaya jangan ada, supaya disiplin ya dokter. Iya, karena jangan gini, kalau dia banyak bolong-bolongnya sinarnya, artinya tidak rutin setiap hari, itu juga mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Oh begitu. Jadi pasien yang jadwalnya rutin itu akan lebih bagus hasilnya dibanding yang tadi bolong-bolong sinarnya, datang kemudian 2 hari libur, kemudian datang lagi. Nah itu sangat tidak bagus untuk keberhasilan pengobatan. Oke dokter, nanti kita akan sambung lagi ya dokter ya, karena kita akan break dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Halo pemirsa, dan kita masih di Beranda, dan ini sudah di segmen akhir sepertinya ya, untuk membahas tentang terapi radiasi ya, peran radiasi untuk terapi kanker ya, dimana banyak sekali manfaat dan juga penjelasan tentang terapi radiasi. Masih bersama dengan Dr. Fauzi di sini ya. Dan ini mungkin saya mau bertanya ataupun melanjutkan kembali pertanyaan yang sebelumnya. Kalau dokter sudah jelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan terapi radiasi, itu memang benar-benar concern dilakukan sama pasien ya, supaya hasil pengobatannya maksimal. Lalu kalau misalnya sudah melakukan terapi radiasi, apa nih yang harus dilakukan seorang pasien itu dokter? Iya, biasanya kan pasca terapi ya, baik itu terapi radiasi saja ataupun kombinasi dengan lain, nah, itu akan ada istilahnya follow up. Follow up itu adalah kita menilai bagaimana hasil pengobatan. Jadi setelah radiasi kita biasanya akan minta pasien untuk datang kembali untuk kita evaluasi. Ya, evaluasinya itu nanti bisa juga dengan pemeriksaan fisik, kemudian juga darah, dan kemudian foto, untuk kita melihat apakah misalnya tumornya masih ada atau sudah mengecil atau bagaimana. Itu akan kita lakukan pemeriksaan. Nah setelah itu pun, kalau misalnya setelah pengobatan misalnya tumornya sudah hilang, itu belum bisa pasiennya, maksudnya tetap harus kontrol lagi. Dia ada kontrol rutin lagi, follow up namanya. Jadi tidak boleh pasien langsung hilang kontak dengan dokter gitu ya, karena kita kadang tidak tahu bahwa ternyata tumornya masih ada ya. Nah, kadang-kadang memang secara fisik tidak kelihatan, tapi mungkin masih ada tumornya. Jadi ada follow up berkala nanti setelah pasien selesai melakukan terapi. Apakah terapi radiasi ini bisa menjamin seorang pasien kanker benar-benar sembuh? Iya, memang sebenarnya tidak ada pengobatan yang bisa menjamin ya, baik pengobatan medis, apalagi misalnya kan banyak tuh pengobatan di luar medis ya, atau disebut dengan pengobatan alternatif yang menjamin sembuh gitu ya. Nah sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin seperti itu ya. Apalagi kan memang penyakit kanker ini adalah penyakit yang kompleks memang ya. Tapi walaupun memang sekarang semakin banyak kemajuan yang sudah diperoleh. Jadi kuncinya adalah tadi semakin dini ditemui, maka kemungkinan sembuhnya akan semakin cepat. Makanya saya katakan tadi, kita berharap bahwa ke depan kasus-kasus yang datang ke kita berobat itu adalah pasien-pasien yang masih dini gitu. Nah ini yang terkait tadi masalah pengobatan di luar medis tadi, memang kadang-kadang pasien juga sering ke pengobatan di luar medis dulu. Iya, gitu. Banyak nih dokter. Iya, jadi setelah kemudian tidak berhasil, akhirnya stadiumnya sudah berkembang, semakin naik, baru datang ke medis. Ya, akhirnya pengobatannya menjadi lebih sulit. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum stadium akhir, stadiumnya sampai berapa ya dokter ya? Iya, itu masing-masing ada ini ya, masing-masing kanker ada nanti penentuan stadium, tapi biasanya itu yang paling tinggi stadium 4. Iya, sebenarnya harus secepat mungkin ya, sedini mungkin untuk melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Nah, lalu apa nih tips dan trik untuk tipsnya deh untuk para pasien kanker ataupun para kita semua deh, seluruh masyarakat, untuk yang namanya terhindar dari kanker, dokter? Yang pertama mungkin untuk pencegahan dulu ya, untuk masyarakat secara umum itu yang pertama tentunya pola hidup sehat. Itu bisa meningkatkan atau menurunkan resiko kita menderita penyakit kanker. Pola hidup sehat itu ya menyangkut banyak hal ya.
misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian pola hidup yang sehat, tidur cukup, mengelola stres, itu juga termasuk dalam pola hidup yang sehat. Kemudian menghindari zat-zat karsinogenik. Apa tuh, Dok? Zat-zat karsinogenik adalah zat-zat yang dianggap bisa meningkatkan resiko menderita kanker. Ya, seperti tadi kan yang saya sebutkan tadi, makanan-makanan yang olahan itu ada yang bersifat karsinogenik. Kemudian paparan sinar matahari yang berlebihan, ya, kemudian radiasi. Jadi kita intinya makanan sehat lah ya, itu. Kemudian untuk yang paling penting tadi, kalau ada gejala-gejala yang kita anggap ini mencurigakan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya, nah, supaya tidak jatuh dalam stadium yang lebih lanjut. Gitu. Baik, oke dokter, ini tidak terasa ya pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Mungkin dokter bisa memberikan pesan sehat kepada pemirsa semua. Iya, kalau saya mungkin untuk pasien kanker ya, tadi kalau tadi sudah cerita tentang pencegahan tadi, yang tentunya yang paling utama itu adalah pola hidup sehat, kemudian menghindari zat karsinogenik, dan kemudian untuk pasien-pasien yang mungkin sudah terdiagnosa kanker, ya jangan berputus asa, tetaplah melakukan pengobatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter, dan saya tidak menganjurkan untuk pengobatan-pengobatan yang di luar medis. Jadi kalau bisa berobatlah sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Yes, oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Fauzi Siregar sudah hadir di studio kita ya, sudah memberikan banyak sekali ilmu dan juga sharing terkait penyakit kanker ya. Sekali lagi ada beberapa macam pengobatan, salah satunya ada terapi radiasi. Jadi tentunya kerabat sehat ataupun pemirsa bisa langsung melakukan pemeriksaan secara dini untuk gejala-gejala atau penyakit Anda agar kita selalu hidup sehat pastinya ya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Beranda. Tetap terus saksikan Beranda setiap hari Senin jam 2 siang, pastinya dengan topik-topik yang berbeda. Kita akan menjelaskan tentang dunia kesehatan. Kalau begitu, saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.